Di awal film terlihat 3 orang ninja yang sedang berlatih kungfu dan memperlihatkan kekuatan mereka masing-masing. Tak berapa lama datang seorang ninja ke sana. Di sana teman-temannya pun merasa kesal padanya karena ia datang terlalu terlambat. Di saat yang sama, tiba-tiba sebuah bola mengenai kepalanya. Ternyata di sana seorang pria yang mereka panggil dengan nama Bos melempar bola itu. Mereka berempat pun langsung memberi hormat kepadanya. Ternyata mereka berempat adalah agen rahasia. Agen-agen itu dipanggil dengan kode 00 sampai 04. Di sana, bos menyebut nomor kode mereka dan memberikan tugas kepada mereka. Namun di saat agen 00 mendengar tugas untuknya, ia merasa tidak terima karena ia ditempatkan di rumah bordil, tidak seperti yang lainnya, ditempatkan di tempat-tempat pemerintahan. Namun ia tidak bisa menolak perintah bosnya karena ini adalah tugas negara. Setelahnya terlihat agen 00 yang sudah berada di rumah. Di rumah ia dipanggil dengan sebutan Pak Mai. Di sana ia mengutarakan tugasnya kepada istrinya yang bernama Sri. Namun Sri curiga ini hanya akal-akalannya saja. Ia pun terlihat tidak menyetujuinya. Namun Pak Mai berusaha meyakinkan Sri. Di sana Sri terlihat memarahi Pak Mai dan mengatakan kalau terengnya kecil seperti bayi dan ia kecewa telah menikah dengannya. Jadi jangan harap ada wanita yang mau tidur dengannya. Semua itu Sri lakukan agar Pak Mai merasa minder dan tidak berani berselingkuh. Pak Mai yang mendengar ucapan Sri pun merasa berkecil hati. Scene berganti. Di sini terlihat seorang pria yang berada di atas pohon dan menyelimuti tubuhnya dengan dedaunan. Pria itu bernama Kofung. Ternyata di sana Kofung sedang mengintip 2 gadis cantik yang sedang mandi di sungai. Karena tak kuasa melihatnya, terongnya pun terlihat bangun dan membesar. Namun tak diduga, di saat yang sama Pak Mai muncul di sana dengan perasaan yang kacau karena ucapan Sri dan rasa malu karena ia seorang sarjana namun harus mendapat tugas di rumah bordil. Karena merasa putus asa, ia pun berniat untuk gantung diri. Namun tak disangka di saat ia melempar tali ke atas pohon, tali itu malah melilit terong Kofu. Sontak saja Kofung merasa aneh karena ia merasa ada yang membebani terongnya. Seketika itu juga Kofung pun terjatuh karena tak kuat menahan beban tubuh Pak Mai. Pak Mai yang melihat Kofung terjatuh pun mencoba menolongnya. Namun ia malah menarik terong Kofung dengan begitu keras. Kofung pun berteriak kesakitan. Kemudian Pak Mai membangunkannya. Di sana Kofung menanyakan kenapa Pak Mai ingin bunuh diri. Pak Mai pun mengatakan ia sudah tak bersemangat menjalani hidup. Kemudian Kofung mengajak Pak Mai ke tepi sungai untuk mengintip 2 orang gadis cantik yang sedang mandi di sana. Di sana Kofung mengatakan sebelum ia mati lebih baik ia menikmati gadis-gadis cantik dulu. Setelah mendengar ucapan Kofung, Pak Mai pun kembali bersemangat menjalani hidup. Di malam harinya terlihat Kofung yang mengajak Pak Mai masuk ke sebuah rumah bordil. Di sana terlihat seorang gadis cantik bernama Yingfong yang menjadi primadona di sana. Kemudian ia memanggil 2 orang gadis yang bernama Hongwan dan Suichu. Di sana Hongwan memperlihatkan kelihayannya memakan wortel. Kofung dan Pak Mai pun merasa terkagum-kagum melihatnya. Kemudian mereka semua pun bersenang-senang dengan para gadis cantik di sana. Sementara Pak Mai hanya berani melihatnya. Scene berganti. Di sini terlihat para gadis-gadis yang sedang berkumpul. Yingfong yang merupakan senior mereka pun mengajak mereka untuk bersemedi dan memberikan ilmu tentang pengecotan dengan berbagai gaya. Sementara di luar terlihat Kofung dan Pak Mei yang sedang duduk berdua. Di sana Pak Mei mengatakan sepertinya tempat ini cocok untuk dia menulis buku. Di saat yang sama datang seorang pria bernama Kuan Lun. Ia adalah koki di tempat itu. Di sana, ia berjanji akan membuatkan sup untuk Pak Mai agar ia bisa hebat di ranjang. Namun di sana Pak Mai malah seperti ketakutan. Scene berganti. Di sini terlihat Hongwan yang tengah menari-nari di dalam kamar bersama seorang pria. Tak diduga, dari luar terlihat Kofung dan Pak Mai mengintip mereka. Hongwan yang mengetahui ada yang mengintipnya pun langsung melepas pakaiannya dan melemparkannya. Pak Mai yang melihat melon dan apel Hongwan pun hanya bisa menelan ludah. Kemudian Hongwan menariki pria itu dan menggoyangnya. Kofung yang tak kuasa melihat adegan itu pun langsung menggesekkan terongnya ke pantat Pak Mai. Pak Mai yang merasa jijik pun langsung bergegas pergi dari sana. Sampai di kamar sebelah, mereka kembali mengintip Suichu yang sedang melakukan pengencerotan. Di sana mereka semakin tak kuat menahan nafsunya. Di saat yang sama, tiba-tiba Kuan Lun datang membawakan ramuan obat untuk Pak Mai. Namun tanpa sadar Kofung malah meminumnya. Beruntung, Busan datang dan mengajak Pak Mai ke kamarnya. Tanpa pikir panjang, Pak Mai meminta Kofung untuk menggantikannya. Sementara Pak Mai meminta Busan untuk menutup matanya.
Kofung yang sudah tidak sabar pun langsung mengencerot Busen. Sementara Pak Mai malah mengeluarkan cairannya di dalam ember. Semua itu ia lakukan karena ia merasa malu dengan ukuran terongnya yang begitu kecil. Scene berganti. Di hari berikutnya terlihat Pak Mai yang hendak menulis buku tentang klub Yungchin. Di sana Pak Mai meminta Yungwan dan Suicu untuk menjadi asistennya. Mereka pun menyanggupinya dan selalu menemani Pak Mai kemanapun ia pergi. Suatu hari ketika mereka berjalan di tengah pasar, tiba-tiba Pak Mai berpapasan dengan bosnya yang sedang menyamar. Pak Mai pun segera menyusulnya dengan alasan akan memberikan tas untuk Hongwan dan Suicu. Sampai di tempat yang sepi, Pak Mai segera memberikan bukti-bukti kejahatan prostitusi di klub itu. Kemudian bosnya segera pergi dari sana. Di malam harinya terlihat Pak Mai yang kembali ke rumah. Di sini Sri terlihat begitu bahagia melihat kepulangan Pak Mai. Namun Sri menaruh curiga kepada Pak Mai apakah ia tak tergoda dengan gadis cantik-cantik di sana. Demi menjaga kesetiaan Pak Mai, akhirnya Sri mengambil sebuah celana besi dan memakaikannya kepada Pak Mai. Tapi semua itu belum bisa membuat Sri tenang karena ia merasa suaminya terlalu tampan. Ia pun segera mengambil pisau dan mencukur rambut Pak Mai. Sekembali ke klub, orang-orang kaget melihat Pak Mai berkepala botak. Ia pun merasa tak percaya diri dan segera naik ke kamar. Namun di sana Pak Mai malah bertemu Hongwan dan Suicu. Mereka pun segera mengajak Pak Mai masuk ke kamar. Ternyata mereka berdua meminta Pak Mai untuk melukis mereka berdua dengan gaya yang memancing birahi. Pak Mai yang melihat itu pun berusaha menahan nafsunya. Tapi Hongwan dan Suicu malah semakin menjadi-jadi. Mereka malah melepas pakaian di depan Pak Mai, kemudian menggoda Pak Mai dengan menggesek-gesekkan apem dan melonnya ke tubuh Pak Mai. Pak Mai yang semakin tak kuat menahan rasa sangainya pun akhirnya keluar dari sana. Di malam harinya terlihat Pak Mai yang tengah asik menulis buku. Tiba-tiba Hongwan dan Suicu masuk ke sana. Di sana mereka berdua membawakan minum untuk Pak Mai. Pak Mai pun segera meminumnya layaknya orang yang kehausan. Tapi tiba-tiba ia merasa pusing. Ternyata minuman itu adalah anggur yang sudah diberi obat perangsang oleh mereka. Kemudian mereka berdua segera melepas pakaiannya di depan Pak Mai. Lalu mereka berdua mulai menggoda Pak Mai. Melihat dua pasang melon jumbo dan apem berkumis tebal di depan matanya, Pak Mai pun tak kuasa menahan terongnya yang memberontak begitu kuat. Sampai pada akhirnya celana besinya pun terlepas. Tanpa pikir panjang, Pak Mai langsung mengencerot mereka berdua dengan begitu ganasnya. Sampai pada akhirnya mereka bertiga pun terkulai lemas tak berdaya. Di hari berikutnya terlihat Pak Mai yang masuk ke ruang penyimpanan obat-obatan. Di sana ia mencari tahu minuman apa yang telah diberikan Hongwan dan Suicu kepadanya, sampai ia bisa begitu perkasa. Tapi di saat yang sama Yingfo masuk ke sana. Pak Mai yang ketahuan menyelinap pun berpura-pura menggoda Yingfo. Di sana Yingfo langsung mengajak Pak Mai keluar dari sana. Sampai di luar Pak Mai terkejut melihat Sri berada di sana. Ia pun berusaha menghindar. Namun Yingfo memegangnya begitu kuat. Beruntung di sana Sri masih menjaga rahasia Pak Mai dengan mengaku sebagai adik seperguruan. Namun Sri masih penasaran apakah Pak Mai masih memakai celana besinya. Ia pun memukul terong Pak Mai dan ternyata benar celana itu masih berada di tempatnya. Kemudian Pak Mai memberikan bukti kejahatan penghuni klub kepada Sri agar diserahkan kepada bosnya. Lalu Sri segera pergi dari sana. Di malam harinya terlihat Pak Mai yang sedang berendam di kamar mandi. Tak diduga seorang gadis buta bernama Yu Heung masuk ke sana dan langsung membuka pakaiannya. Kemudian ia segera masuk ke bak mandi. Pak Mai yang berada di sana pun menikmati pemandangan indah itu di depan matanya. Namun ia berusaha menghindar agar ia tidak ketahuan. Karena merasa terongnya mulai memberontak, ia pun segera pergi dari sana. Setelah beberapa saat, terlihat semua orang telah berkumpul di dalam klub. Ternyata di sana Yu Heung sedang dilelang keperawanannya. Para lelaki pun mulai mengajukan penawaran. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang menawarnya dengan harga yang sangat tinggi dan memenangkan lelang itu. Ternyata orang itu adalah Sri yang menyamar sebagai laki-laki. Pak Mai yang melihat Sri pun berusaha sembunyi dari sana.
Setelahnya terlihat Sri dan Yueng yang sudah berada di kamar. Pak Mai yang merasa penasaran pun mencoba mengintip mereka. Di saat Yueng mencoba membuka pakaiannya, tiba-tiba Pak Mai masuk ke sana. Di saat mereka berdua tengah berbicara, tiba-tiba Kwan Lun masuk dengan membawa ramuan obat. Di sana Pak Mai meminta Kwan Lun untuk menjaga Yu Heung. Sementara Pak Mai ingin berbicara dengan Sri. Namun tak disangka bukannya menjaga, Kwan Lun malah mengentrot Yu Heung. Pak Mai yang merasa ada seseorang yang mengintai dari luar pun langsung menarik Sri untuk bersembunyi. Namun Sri malah berteriak begitu keras karena melihat Kwan Lun sedang mengentrot Yu Heung. Sri yang merasa marah pun tanpa sadar meminum obat dari Kwan Lun. Tiba-tiba Ying Fom dan Kong Fong masuk ke sana. Di sana ternyata mereka telah mengetahui kebohongan Pak Mai. Akhirnya Pak Mai pun mengaku kalau dia adalah agen rahasia yang akan menangkap mereka. Tapi tak disangka Sri yang telah meminum obat pun mulai bereaksi. Di sana ia malah membuka bajunya dan menari-nari. Sementara Kwan Lun yang tengah asik mengentrot Yu Heung pun tak memperdulikan keributan di luar. Di saat yang sama, Busen masuk dan membawa buku tulisan Pak Mai. Mereka pun berebut ingin membacanya. Namun Pak Mai dibuat kaget karena nama penulisnya bukan ia. Ternyata bosnya telah mengganti dengan namanya, karena ia telah membenahi tulisan Pak Mai. Di sana akhirnya bos dan pasukannya menangkap semua penghuni klub termasuk Kwan Lun dan Yu Heung yang sedang asik melakukan pengecerotan. Dan film pun tamat. Ending yang sangat gurih-gurih enyoy.